Malam Natal, kamu lagi di jalan, pulang membawa barang belanjaan dan kado untuk anakmu. Pas lewat sebuah gang, ada yang aneh. Kamu ngerasa diikuti seseorang. Lalu kamu mulai mempercepat langkah, semakin cepat, sampai setengah berlari. Dan dalam sepersekian detik, seorang pria tua sudah berada di depanmu. Kamu ketakutan. Pria itu berkumis dan berjenggot lebat. Kamu terpojok. Dari tatapan matanya, ia ingin berbuat jahat padamu. Kamu berusaha kabur, tapi ia terlalu kuat. Kamu lalu ditindih, kedua tangannya mencekik lehermu. Pandanganmu makin kabur. Kesadaranmu pun makin menghilang. Kamu resmi jadi korbannya di malam itu. Tapi, kamu bukan korban satu-satunya. Ketemu lagi di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data, Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Kayu bakar udah kami siapin, silakan duduk mengelilingi api unggun. Bersama saya Riva dan rekan saya Yantina akan membagikan kisah tentang seseorang bernama Adolf Londenberg, pria yang berjuluk The Santa Strangler, yang memperkosa dan membunuh sedikitnya 4 perempuan di Los Angeles, Amerika Serikat. Ready? Di era 1970-an, LA, Los Angeles, punya prestasi yang mentereng. Kota terbesar di negara bagian California itu dinobatkan sebagai pusat industri musik yang baru. Budaya pop sangat semarak di berbagai sudut kota, terutama melalui muda-mudinya yang berdandan dengan gaya hippies. Namun, di balik optimisme warganya, kriminalitas juga ikut meningkat. Nggak tanggung-tanggung, angkanya tercatat 2 kali lipat lebih tinggi ketimbang di era 1960-an. Jenisnya bermacam-macam. Ada kekerasan, perusakan properti, perampokan, dan yang paling mengancam para perempuan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dari sekian banyak kasus, ada satu kasus yang patut dicatat. Kasus yang terjadi pada Louis Petrie. Lois berusia 43 tahun ketika tragedi itu menimpa dirinya. Tragedi yang seakan menjadi puncak dari serangkaian hal buruk yang terjadi padanya. Lois adalah seorang alkoholik. Barangkali ia menggunakan minuman keras untuk lari dari kenyataan pahit, mengingat suaminya baru aja meninggal karena kanker. Hari itu Natal 1972. Mayoritas orang sedang bersuka cita. Tapi Lois tidak. Ia sendirian. Selain jomblo, ia juga gak punya teman untuk bersenang-senang. Malam harinya, ia memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar di kawasan San Pedro. Segelas, 2 gelas, dan malam pun semakin larut. Seorang pria tiba-tiba mengajaknya kenalan. Lois welcome aja. Pria itu bernama Adolf Londenberg. Obrolan antara Lois dan Adolf terasa cair dan menyenangkan. Saking menyenangkannya, Lois mau diajak kencan sama Adolf. Orang sana ya, baru juga ketemu. Ya itu biasalah, bar kan tempat ngumpulnya ya semua orang, apalagi yang punya masalah kayak si Lois ini. Dan di Amerika emang kebiasaan gitu ketemu orang di bar, terus kenalan, kalau klik ya ngajakin pulang, kencan, tidur bareng. Ya kalau di sana istilahnya hook up lah. Si Lois nggak beruntung, ternyata bukan temen yang dia bawa. Yang Lois nggak tahu nih,
Adolf itu punya dendam yang sangat dalam sama mantan istrinya. Dan saking dendamnya, di malam itu Adolf sengaja cari perempuan yang secara fisik, secara look mirip sama sang istri buat dibunuh. Lois tewas di malam Natal tahun 1972. Di kamar apartemennya, ia ditemukan dalam kondisi yang setengah telanjang. Ada tanda-tanda kalau dia menjadi korban pelecehan seksual dan dibunuh dengan cara dicekik. Pada saat itu Adolf tidak tertangkap, dan polisi-polisi Amerika itu selalu menjuluki tersangka atau pelaku dalam sebuah kasus jika belum diketahui identitasnya dengan sebuah julukan. Dan dilihat dari wajahnya yang punya kumis dan jenggot yang lebat, Adolf ini dijuluki The Santa Strangler. Petualangan Santa Strangler baru saja dimulai. Kalian pasti penasaran siapa si Adolf sebenarnya. Adolf lahir di Kentucky pada tahun 1926. Ia menikah pada tahun 1944. Ia dan istrinya kemudian memutuskan untuk pindah ke California. Orang-orang melihat pasangan ini sebagai pasangan yang agak aneh. Istri Adolf bekerja di studio tari. Orangnya ekstrovert, mudah bergaul. Sementara itu si Adolf cenderung introvert. Kisah tentang kehidupannya disimpan hanya untuk dirinya sendiri. Hubungan mereka bertahan selama 30 tahun. Istri Adolf bilang dia sudah gak cinta lagi sama Adolf dan memilih untuk melanjutkan karir sebagai stripper atau penari telanjang. Adolf tentu saja amat sangat kecewa. Ia sempat menikah lagi, namun hanya bertahan seumur jagung. Saat pindah ke California, Adolf sempat bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik besi. Setelah itu, mulai 1960-an, ia mulai bekerja sebagai supir taksi. Nah, dari pekerjaan inilah Adolf menjalankan rencana-rencana jahatnya. Setelah menghabisi nyawa Lois, ia mengincar perempuan-perempuan lain yang satu tipe, yang punya masalah dan pemabuk berat. Agak gak masuk akal sih, tapi motif Adolf memang karena ia benci banget sama mantan istrinya, karena meninggalkan dia untuk menjadi penari telanjang. Oleh karena itu, korbannya adalah perempuan-perempuan yang secara fisik mirip sama mantan istrinya. Jadi untuk pelampiasan bisa jadi sih. Yang jelas, ada kecenderungan psikopat dalam diri Adolf. Ada kesamaan lain dalam modus operandi Adolf. Pertemuan dengan mayoritas korbannya terjadi di bar di wilayah San Pedro. Korban kedua misalnya, Katrina Medina, usianya 50 tahun saat itu. Kejadiannya 2 tahun setelah pembunuhan Lois, tepatnya tanggal 18 Agustus 1974. Catherine berantem hebat dengan suaminya di sebuah bar di San Pedro. Kebetulan Adolf ada di sana. Diam-diam dia memperhatikan pertengkaran itu. Sampai-sampai Catherine dan suaminya diusir keluar oleh pemilik bar. Saat keduanya pulang berjalan kaki dan masih dalam kondisi mabuk, Catherine yang gak tahan dengan perlakuan suaminya memutuskan untuk kabur. Ia lari sekencang-kencangnya di pinggir jalan dan menghentikan satu mobil untuk menumpang. Namun yang gak pernah Catherine tahu, mobil yang ditumpanginya dikendarai oleh Adolf. Dan akhirnya Catherine ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi pada keesokan harinya. Telanjang bulat dan ditinggal di semak-semak di dekat Danau Harbor. Dan kelihatannya memang sudah mulai ada kecenderungan ketagihan untuk membunuh. Korban berikutnya, Anne Felch, perempuan berusia 54 tahun pada saat itu. Adolf beraksi pada tanggal 4 September 1974, 2 minggu setelah pembunuhan dari Catherine. Anne bekerja di sebuah kedai hotdog di Pantai Cabrillo, California.
Pada suatu hari sepulang kerja, N, bisa kamu tebak, pergi ke sebuah bar di daerah San Pedro. Saksi melihat N terakhir terlihat ketika meninggalkan bar tersebut pada malam harinya dan dalam kondisi mabuk. Tetapi saksi tidak memberi keterangan bahwa dia pergi dengan siapa. Kenyataannya, N dibawa pergi oleh Adolf. Selang beberapa jam kemudian, pada pagi harinya, mayat N ditemukan oleh seorang pekerja konstruksi tergeletak begitu saja, nggak begitu jauh dari bar tempat ia minum. Dan berdasarkan laporan otopsi kepolisian, sebelum dicekik sampai meninggal, N juga diperkosa. Kondisi korban yang demikian menjadi sebuah pola yang kemudian dipahami oleh kepolisian. Korban keempat, Leah Griffin, terbunuh pada April 1975. Leah mungkin korban yang paling tua, usianya pada saat itu 60 tahun. Ia bekerja sebagai sekretaris di sebuah kantor lembaga hukum. Sama dengan korban yang lain, Leah juga alkoholik. Bedanya, ia tinggal di San Francisco, bukan San Pedro. Jenazah Leah ditemukan di kamar apartemennya dalam kondisi terikat. Terdapat bekas pemerkosaan dan cekikan di bagian lehernya. Ini bagian paling menarik dari kasus Adolf. Gimana sampai akhirnya ia ketahuan? Jadi, tahun 1975, anak angkat Adolf mau nikah. Entah apa motifnya, tiba-tiba Adolf bercerita pada calon menantunya bahwa ia pernah membunuh 4 perempuan, 3 di San Pedro, 1 di San Francisco. Ia menyebutnya sebagai 4 sin atau 4 dosa. Gimana perasaanmu? Kalau calon mertuamu, kamu baru ketemu sama dia, terus kamu diceritain kalau dia udah pernah ngebunuh 4 orang. Gimana tuh? Nah, calon mantunya juga bingung. Tapi dia sedikit percaya sih. Jadi dia langsung laporin ke polisi. Sayangnya, kepolisian waktu itu nggak bisa nangkap si Adolf karena masih kurang bukti. Adolf memang melakukan tindakan kejahatannya dengan sangat amat rapi. Nah, pada tahun 2002 tuh, Adolf tiba-tiba menceritakan hal yang sama kepada mantan istri anaknya, Darlene. Bedanya, kali ini ceritanya jauh lebih detail. Dia udah aman selama hampir 30 tahun. Kenapa tiba-tiba dia cerita lagi ya? Lebih detail pula. Ya mungkin karena ya kayak di film-film itu, aku juga bukan ahlinya sih Yantina. Mungkin dia butuh pengakuan sih, kayak setiap pembunuh berantai atau apa itu pasti punya souvenir atau trofi dari korban-korbannya, dan dia butuh diakui kayak di film Seven atau ada film Korea yang seperti itu kan. Oh iya, kayak yang di film Korea itu aku lupa judulnya apa. Tapi ya itu kayak in the end of the day dia butuh pengakuan bahwa dia adalah pembunuhnya gitu. Nah, dan setelah laporan Darlene ini di tahun 2002 ini, karena ceritanya lebih detail dan mungkin lebih meyakinkan ya, polisi memutuskan untuk menguji klaim atas cerita itu dengan cara tes DNA, membandingkan DNA Adolf sekarang dengan DNA yang ditemukan di korban pertama Adolf, Lois. Tapi polisi terkendala dengan aturan bahwa mereka nggak bisa serta-merta ngambil sampel ke Adolf. Dan ini yang kayak di film-film ya Tina. Polisi menjalankan rencana yang cerdik. Ada salah satu detektif yang nyamar jadi salah satu pelanggan Adolf. Si Adolf ini, dia juga seorang perajin tongkat yang untuk berjalan, membantu orang berjalan, tongkat jalan seperti itu. Dan memang cukup dikenal sebagai pembuat tongkat yang punya kualitas bagus di komunitas Adolf. Nah, si polisi yang menyamar ini kemudian ngajakin Adolf ketemuan di sebuah kafe, di sebuah toko donat seperti itu, kemudian diajak ngobrol. Otomatis si Adolf minum dong.
minum kopi di sana, pesan kopi dan minum kopi. Setelah pertemuan itu selesai, setelah Adolf pulang, si detektif kemudian membawa gelas kopi Adolf dengan hati-hati dan ngambil sampel DNA dari bekas liur yang tertempel di gelas kopinya. Tahu kan kalau di film-film model kayak gitu? Tahu. Nah, sampel dari air liur Adolf itu dibandingkan dengan bekas air mani yang ditemukan di mayat Lois, dan hasilnya cocok. Coba juga ya, tahun 74 melompat ke tahun 2002 itu masih lama loh padahal itu. Iya ya, lama banget ya. Hanya untuk mengungkap satu kasus pembunuhan ternyata butuh bertahun-tahun. Idenya cerdik sih. Dan akhirnya ia divonis hukuman penjara seumur hidup. Dan itu adalah akhir dari Pak Tua yang mencekik para korbannya, The Santa Strangler. Saya Rifa. Saya Yantina, undur diri.